Pertama, saya siapkan setengah ekor ayam. Ini ayamnya sudah saya ungkap ya teman-teman. Lalu kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya ini dari cabai rawit secukupnya, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan ada buah pala dan 3 lembar daun jeruk. Ini kapulaganya dan kayu manisnya tidak saya haluskan ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya siapkan bahan pelengkapnya, yaitu setengah buah bawang bombay, 2 buah tomat merah, dan cabai rawit secukupnya. Bawang bombaynya diiris tipis-tipis dulu. Kemudian tomatnya saya bagi 8 seperti ini. Setelah itu kita sisihkan. Sebenarnya jika teman-teman ingin pedas, jika bisa teman-teman tambah cabenya ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian siapkan 1 sendok tepung maizena, kita larutkan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita sisihkan. Setelah itu siapkan wajan, kita goreng ayamnya hingga kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya teman-teman agar matangnya ini merata. Setelah berubah warna seperti ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Setelah ini digoreng kembali sisa ayam yang masih ada sampai semuanya habis ya. Setelah itu dengan sisa minyak penggorengan tadi kita tumis bumbu halus yang telah kita siapkan tadi. Kita masak sampai tercium bau harum. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Kita aduk-aduk rata kembali hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan saus tomat. Aduk-aduk rata kembali. Jika rasanya ini masih kurang, kecapnya ini bisa kita tambah lagi ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Lalu tambahkan 2 sendok gula pasir. Kemudian tambahkan secukupnya saja merica bubuk. Kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kita masak hingga mendidih ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan garam secukupnya. Koreksi rasa. Jika rasa sudah pas, kemudian kita tambahkan larutan dari tepung maizena tadi. Kita aduk-aduk rata, dimasak hingga semuanya mendidih lagi ya. Setelah itu kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata dan dimasak hingga bumbunya meresap ke dalam ayam. Setelah bumbunya meresap, koreksi lagi rasanya jika sudah pas. Kemudian kita tambahkan bumbu pelengkapnya ya teman-teman. Sebaiknya bumbu pelengkap ini kita tambahkan setelah api kompornya kita matikan ya, agar
warnanya masih cantik dan tidak terlalu layu. Ini sudah bisa kita sajikan ya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan cara buatnya? Saya yakin teman-teman semua di rumah pasti bisa membuatnya di rumah. Dulu ikannya sebanyak setengah kilogram ikan tongkol. Lalu saya siapkan juga 200 gram kentang, sudah saya potong-potong. Kemudian bumbu halusnya 10 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat, 6 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Pertama, ikan tongkolnya ini kita rebus dulu ya teman-teman. Kemudian kita kasih setengah sendok teh garam dan 2 buah asam kandis ya teman-teman. Kita tutup sampai ini mendidih. Setelah mendidih dan airnya cukup berkurang, kemudian matikan api kompornya. Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan wajan, lalu kita goreng kentang yang tadi. Menggorengnya kita gunakan dengan api sedang saja ya teman-teman, agar kentangnya ini empuk tapi tidak angus. Ini kelihatan sudah empuk ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian ikan tadi yang telah kita rebus kita goreng lagi ya teman-teman. Menggoreng ikan ini gunakan saja dengan api kecil. Menggorengnya tidak perlu terlalu matang ya teman-teman. Sebentar saja ini udah bisa kita angkat karena dia sudah masak tadi ketika kita rebus. Jika bagian bawahnya sudah agak kuning, ini bisa kita balik ya teman-teman. Kita balik agar warnanya ini merata. Sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dengan sisa minyak penggorengan tadi, lalu kita goreng bumbu halus yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Oh ya, tidak lupa tadi air kaldu ikan tadi, air rebusan ikan tadi kita masukkan ke dalam gorengan bumbu halus ini ya teman-teman. Kemudian ini kita masak sampai airnya ini semuanya menyusut. Lalu setelah itu kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sebentar lagi sampai kuahnya yang tadi benar-benar kering ya teman-teman. Kemudian kita koreksi rasa ya. Jika rasa ini sudah pas, yang semua yang kita goreng tadi sudah bisa kita masukkan ke dalam bumbu yang telah kita goreng tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Ini sudah bisa kita sajikan. Ini enak sekali. Mereknya apa aja. Ini yang saya pakai ukuran besar ya, lalu pindahkan ke wadah. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu berikutnya kita siapkan bumbu halus terdiri dari 15 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah yang besar-besar ya, 1 buah tomat. Kita haluskan lalu kita sisihkan juga. Kemudian kita siapkan juga bahan irisnya, yaitu 5 buah cabai merah keriting. Jika teman-teman tidak suka dengan bahan irisnya bisa di skip ya. Di sini saya memakai bahan irisnya. Kemudian ditambah 5 buah cabai hijau keriting, juga saya iris-iris tipis seperti ini.
Lalu kemudian ditambah 2 siung bawang putih, kita iris-iris tipis juga. Setelah itu kita tambahkan setengah buah bawang bombay aja ya. Bawang bombaynya jangan terlalu banyak, nanti kurang enak. Di sini saya tambah tomat cherry hijau secukupnya. Jika teman-teman tidak mempunyai tomat cherry seperti ini, bisa di skip ya. Setelah ini semua ini kita sisihkan dahulu, lalu kita siapkan daun singkong yang masih muda ya, kita siangi dan kita cuci hingga bersih. Kemudian daun singkong ini kita rebus dengan air yang sudah kita didihkan. Jika teman-teman mau, bisa diberi dengan baking soda ya, bisa juga tidak. Baking soda ini berfungsi untuk mempercepat empuknya daun singkong. Kita balik seperti ini ya, kita tutup sebentar agar cepat empuknya. Seperti ini sudah bisa kita salin dan kita tiriskan ya, kemudian kita cuci. Lalu di sini saya siapkan wajan, saya goreng ikan sardennya. Trik menggorengnya bisa juga dengan diberi tepung atau ditutup agar nanti tidak kena percikan minyaknya ya. 1 kali balik aja udah cukup. Digoreng ini lebih enak saja dan lebih lama tahan ikan sardennya dan lebih wangi. Oke, ini udah kelihatan matang. Yuk kita angkat dulu. Nanti dengan minyak yang sama ini tidak usah kita buang minyaknya ya. Kita tumis bawang putih hingga berbau harum. Lalu kita masukkan semua cabai yang kita iris-iris tadi. Kita masak sampai cabainya berubah warna. Lalu kita tambahkan bumbu halus yang telah kita siapkan tadi ya. Jangan lupa kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Kemudian kita masukkan kuah dari sarden tadi. Kita aduk-aduk lagi, kita biarkan sampai matang. Lalu kita masukkan bawang bombay dan tomat cherry-nya tadi. Kita masak lagi hingga agak sedikit kering. Lalu kita masukkan daun singkongnya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur merata. Oke, setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ikan sarden yang telah kita goreng tadi. Ini udah bisa kita hidangkan. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya? Ini sangat enak sekali. Bahannya yang pertama 250 gram ayam. Di sini ayamnya saya fillet ya, saya potong tipis-tipis seperti ini. Telah selesai saya potong, saya masukkan dulu ke wadah. Lalu kita siapkan bahan untuk marinasinya, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, saus tiram secukupnya atau 1 sendok makan saja. Kemudian bawang putih 2 siung saja. Di sini saya parut saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau dihaluskan juga bisa. Sini saya hanya memarut saja. Ini udah terbau sudah harumnya sangat, dan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Setelah ini kita diamkan dulu ya, lebih kurang 30 menit. Oke, setelah itu kita siapkan dulu bahan lainnya, yaitu kentang 250 gram. Kita potong-potong ya. Di sini saya potong-potong tipis-tipis seperti ini. Di sini kentangnya nanti akan saya goreng ya teman-teman. Sebenarnya kalau tidak digoreng juga bisa, tapi saya lebih suka digoreng, rasanya agak enak aja gitu. Setelah kentangnya selesai kita potong, kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan juga 1 buah wortel. Saya potong-potong juga tipis-tipis, tapi tidak terlalu tipis ya teman-teman. Oh ya, dari tadi ada suara bayi ya teman-teman, maaf ya kalau jika itu mengganggu. Lagi nggak bisa diam dia. Setelah selesai kita sisihkan juga. Lalu saya tambahkan 100 gram buncis. Di sini buncisnya saya potong 3 saja.
Kemudian kita sisihkan lagi. Lalu saya siapkan juga 6 buah cabai merah keriting. Di sini saya potong-potongnya tipis-tipis memanjang sekali ya teman-teman, seperti ini. Biar nanti kelihatannya agak lebih cantik aja gitu. Di sini kalau teman-teman ingin lebih pedas, sebenarnya bisa ditambahkan cabai rawit ya, tapi saya tidak menambahkan cabai rawit. Lalu setelah itu kita tambahkan juga 10 buah cabai hijau keriting. Kemudian kita tambahkan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya di sini saya iris-iris saja seperti ini. Sisihkan, lalu kita tambahkan sedikit saja jahe ya, agar bau amis ayamnya nanti hilang. Kemudian saya tambahkan setengah buah bawang bombay saja, kita iris tipis-tipis saja separuh seperti ini. Lalu sedikitnya saya potong-potong agak besar seperti ini. Udah oke, kita sisihkan semua ini. Lalu tidak lupa ya, kita tambah 1 buah tomat. Kalau agak kecil di sini karena tomatnya besar, makanya saya pakai setengah buah. Lalu kita potong-potong tipis-tipis juga. Kemudian disisihkan bahannya. Lalu saya siapkan wajan dan saya panaskan minyak. Kita goreng dulu ya teman-teman kentangnya sampai empuk. Menggoreng kentangnya dengan api kecil saja ya teman-teman, agar warnanya masih tetap cantik. Jangan terlalu berubah warna gitu. Oke, seperti ini. Kira-kira ini udah matang, ini udah empuk. Kita salin dulu ya. Setelah ini kita salin dan kita tiriskan. Lalu kemudian disisihkan dulu. Kemudian setelah ini nanti kita goreng lagi ayam yang telah kita marinasi tadi ya teman-teman. Menggoreng ayamnya ini dengan api kecil saja ya, biar bagian dalamnya empuk tapi dia tidak terlalu berubah warna. Di sini ayamnya tidak usah terlalu matang ya, karena nanti akan kita masak kembali dengan bahan-bahan yang lainnya. Jika bagian bawahnya udah berubah warna, kita balik ya teman-teman, agar warnanya merata dan matangnya ini merata. Ini kelihatannya udah empuk. Kita salin lagi ya teman-teman. Kita salin, kita tiriskan, dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita tumis bawang putih dengan sedikit minyak sisa penggorengan tadi ya. Kita tumis bawang putihnya ini hingga tercium bau harum. Lalu kita masukkan jahe yang telah kita iris-iris dan separuh dari bawang bombaynya tadi, yang bawang bombay yang saya potong agak besar-besar tadi ya. Kita tumis hingga semuanya ini layu dan berbau harum. Kemudian kita masukkan semua cabai yang telah kita iris tipis tadi, kita tumis kembali hingga cabai ini agak sedikit layu. Kemudian kita tambahkan 500 ml air putih. Lalu setelah itu kita masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam. Kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan saus tiram secukupnya, atau 1 sendok makan saja udah cukup ya teman-teman. Ini disesuaikan saja dengan banyaknya bahan yang kita pakai. Oke, setelah itu kita masukkan juga 2 sendok makan saus tomat. Kemudian tidak lupa kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur merata. Kemudian kita masukkan dulu sayur wortel dan buncisnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini agar sayur buncisnya dan wortel ini empuk. Kita masukkan terlebih dahulu.
Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan lagi ayam yang telah kita goreng tadi, kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak hingga bumbunya ini meresap ke dalam ayamnya. Oh ya, agar kuahnya ini lebih kental, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, kita larutkan dengan sedikit air ya teman-teman. Ini biar kuahnya itu agak mengental. Ini setelah itu kita masak lagi hingga semuanya bumbunya meresap dan kuahnya agak sedikit mengering. Kemudian kita masukkan lagi kentang yang telah kita goreng tadi, kita aduk-aduk rata kembali. Setelah merata, kemudian kita masak lagi sebentar hingga bumbunya benar-benar meresap ke dalam sayuran dan ayamnya. Ini sudah tercium bau harumnya ya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Jika kuahnya sudah sedikit mengering, tidak lupa kita masukkan bahan pelengkapnya tadi ya teman-teman, yaitu bawang bombay dan tomatnya. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini sudah bisa kita sajikan ya teman-teman. Ini sudah enak sekali. Dikoreksi rasa dulu ya. Jika rasa sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Kelihatan sekali ya teman-teman, ini enak sekali. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan cara buatnya? Ini sangat-sangat enak sekali. Kalian wajib coba ya. Ini jenis makanan yang setelah matang kau dapat langsung dimakan ya. Seperti makanan yang ada di resto dan di hotel itu. Jadi usahakan teman-teman bikinnya habis untuk sekali makan saja. Selamat mencoba di rumah, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.